Di altar gereja yang megah di pusat Jakarta, di mana cahaya matahari pagi menyusup melalui jendela kaca patri, Aisyah berdiri dengan gaun pengantin putih yang sempurna, tapi matanya penuh air mata yang tak bisa ditahan. Saat pendeta mengucapkan kata-kata suci, tiba-tiba pintu gereja terbuka dengan keras, dan seorang wanita berambut pendek, yang tak lain adalah sahabat karibnya, Nadia, berlari masuk sambil berteriak, "Jangan lakukan ini, Aisyah. Ini bukan dirimu yang sebenarnya." Kerumunan tamu pernikahan terhenyak, suami calonnya, seorang pria kaya dari keluarga terhormat, memucat wajahnya, dan dalam sekejap, pernikahan yang direncanakan bertahun-tahun itu berubah menjadi skandal yang menghancurkan reputasi keluarga Aisyah selamanya. Aisyah merasa dunia berputar. Dia yang selalu patuh pada orang tuanya, yang dibesarkan dalam lingkungan konservatif di mana pernikahan adalah kewajiban suci, kini menjadi pusat gosip seluruh kota. Malam itu, setelah keributan reda dan pernikahan dibatalkan, Aisyah duduk sendirian di kamarnya, memandang cermin yang retak. Bagaimana bisa Nadia melakukan ini? Nadia, yang selama ini menjadi satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya, kini menjadi pengkhianat terbesar. Aisyah ingat pertama kali bertemu Nadia 2 tahun lalu, di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Saat itu, Aisyah sedang belajar untuk ujian akhir kuliahnya di universitas bergengsi, dan Nadia adalah barista yang ramah, dengan senyum yang selalu membuat hari Aisyah lebih cerah. Mereka mulai berteman, berbagi cerita tentang mimpi dan tekanan hidup. Tapi lambat laun, Aisyah merasakan ada yang aneh, jantungnya berdegup lebih kencang setiap kali Nadia menyentuh tangannya secara tak sengaja, atau saat mereka berpelukan saat berpisah. Keluarga Aisyah adalah keluarga Muslim taat yang tinggal di pinggiran Jakarta. Ayahnya seorang pengusaha sukses yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. "Kamu harus menikah dengan pria baik, Aisyah, untuk melanjutkan garis keluarga," katanya berulang kali. Aisyah tahu, di masyarakat Indonesia yang masih syarat dengan norma heteroseksual, mencintai sesama jenis adalah dosa besar, sesuatu yang bisa membuatnya dikucilkan. Tapi Nadia berbeda. Dia berasal dari keluarga yang lebih liberal, meski masih harus sembunyikan identitasnya. Nadia pernah cerita tentang mantan pacarnya, seorang wanita, dan bagaimana dia berjuang melawan rasa malu. Aisyah saat itu merasa jijik, tapi sekaligus penasaran. "Kenapa kamu memilih jalan itu?" tanya Aisyah suatu hari. Nadia hanya tersenyum, "Karena hati tak bisa dibohongi, say." Setelah kejadian di gereja, Aisyah memutuskan untuk menghindari Nadia. Teleponnya diblokir, pesan-pesan diabaikan. Tapi Nadia tak menyerah. Dia datang ke rumah Aisyah malam itu memohon untuk bicara. "Aku tak bisa biarkan kamu menikah dengan orang yang tak kamu cintai," kata Nadia dengan suara gemetar. Aisyah marah besar. "Kamu hancurkan hidupku. Orang tuaku tak mau bicara denganku lagi. Aku kehilangan segalanya karena kamu." Mereka bertengkar hebat, kata-kata pedas dilontarkan, tapi di balik kemarahan itu, Aisyah merasakan ada yang pecah di dalam dirinya, sebuah pengakuan yang selama ini dia tekan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia mencintai Nadia, bukan sebagai sahabat, tapi lebih dari itu. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Aisyah. Gosip menyebar cepat di media sosial, tetangga berbisik-bisik, dan ayahnya memanggilnya ke ruang kerja. "Apa yang kamu lakukan, Aisyah? Kamu malukan keluarga," bentaknya. Ibu Aisyah menangis, "Kita bisa atur pernikahan lain, tapi jangan dekat lagi dengan perempuan itu." Aisyah merasa terjebak. Dia tahu mencintai Nadia berarti melawan segalanya, agama, keluarga, masyarakat. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, hubungan seperti itu bisa berujung pada diskriminasi atau bahkan kekerasan.
Tapi setiap malam, mimpi tentang Nadia menghantuinya. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk bertemu Nadia secara diam-diam di sebuah taman kecil di pinggir Sungai Ciliwung. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanya Aisyah. Nadia menjawab, "Karena aku cinta kamu, dan aku tahu kamu juga merasakannya." Pertemuan itu menjadi titik balik. Mereka mulai bertemu rahasia, berbagi ciuman pertama di bawah pohon rindang, tapi rasa bersalah selalu menggerogoti Aisyah. "Ini salah," gumamnya. Nadia meyakinkan, cinta tak pernah salah, yang salah adalah dunia yang tak paham. Tapi tekanan semakin besar. Keluarga Aisyah mulai curiga, dan seorang teman lama mengancam akan ceritakan semuanya jika Aisyah tak putuskan hubungan itu. Aisyah harus memilih, tetap dengan Nadia dan kehilangan keluarga, atau tinggalkan Nadia demi menjaga harmoni. Keputusan itu membuatnya tak bisa tidur, memikirkan konsekuensi yang akan datang. Aisyah memilih untuk sementara menjauh dari Nadia, berharap bisa melupakan perasaan itu. Dia kembali ke rutinitas lama, bekerja di kantor ayahnya sebagai akuntan, menghadiri acara keluarga, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi setiap kali melihat pasangan heteroseksual di jalan, hatinya sakit. "Mengapa aku tak bisa seperti mereka?" pikirnya. Sementara itu, Nadia merasa hancur. Dia yang sudah terbiasa dengan penolakan dari masyarakat, kini merasakan pengkhianatan dari orang yang dicintainya. Nadia mulai bekerja lebih keras di KAI, mencoba lupakan Aisyah dengan bertemu teman-teman dari komunitas underground di Jakarta. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita lain, Rina, yang lebih berani dan terbuka tentang identitasnya. Rina mengajak Nadia ke acara rahasia, di mana mereka bisa bebas menjadi diri sendiri tanpa takut. Suatu hari, Aisyah tak sengaja melihat Nadia dengan Rina di sebuah mal. Mereka tertawa bersama, tangan Rina menyentuh lengan Nadia dengan akrab. Rasa cemburu membakar Aisyah. Dia pulang dengan hati hancur, menangis sepanjang malam. "Aku kehilangan dia karena ketakutanku sendiri," gumamnya. Esok harinya, Aisyah memutuskan untuk konfrontasi. Dia datang ke KAI Nadia, menariknya ke belakang. "Siapa perempuan itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Nadia terkejut, tapi kemudian marah. "Kamu yang tinggalkan aku, Aisyah. Aku punya hak untuk maju." Pertengkaran itu berujung pada pengakuan. Aisyah bilang dia tak bisa hidup tanpa Nadia, dan mereka berpelukan, tapi kali ini dengan janji untuk lebih kuat. Namun, masalah baru muncul. Ayah Aisyah mengetahui tentang pertemuan rahasia mereka dari seorang karyawan yang melihat. Dia marah besar, mengunci Aisyah di rumah dan memaksa dia untuk ikut pengajian khusus yang katanya bisa sembuhkan orientasi seksualnya. Di Indonesia, praktik seperti itu masih umum di kalangan konservatif, meski dikecam oleh aktivis hak asasi manusia. Aisyah merasa seperti tahanan, dipaksa mendengar ceramah tentang dosa dan neraka. "Kamu harus berubah, demi Tuhan dan keluarga," kata ayahnya. Aisyah berpura-pura setuju, tapi dalam hati, dia merencanakan pelarian. Dia hubungi Nadia secara sembunyi melalui aplikasi pesan aman. Nadia, yang kini semakin dekat dengan Rina, ragu-ragu. Rina bilang, "Jangan buang waktu untuk orang yang tak berani." Tapi Nadia tak bisa lupakan Aisyah. Dia memutuskan untuk bantu Aisyah kabur. Malam itu, Nadia datang ke rumah Aisyah dengan mobil pinjaman, dan Aisyah melompat dari jendela kamar. Mereka melarikan diri ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, milik teman Nadia dari komunitas. Di sana untuk pertama kalinya, mereka hidup sebagai pasangan. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Aisyah merindukan keluarganya, dan Nadia merasa bersalah karena membuat Aisyah kehilangan segalanya. "Apa kita lakukan ini benar?" tanya Aisyah suatu malam.
Nadia menjawab, kita cuma ikuti hati, tapi harga yang harus dibayar besar. Tekanan sosial semakin terasa. Di tempat kerja Nadia, rekan-rekannya mulai gosip setelah melihat foto mereka di media sosial. Seorang atasan yang homofobik mengancam akan pecat Nadia jika tak normal. Di sisi lain, keluarga Aisyah melaporkan hilangnya Aisyah ke polisi, meski sebenarnya tahu dia kabur. Polisi datang ke apartemen, memeriksa, tapi untungnya tak temukan bukti. Aisyah dan Nadia harus pindah lagi ke sebuah desa kecil di luar Jakarta, di mana mereka berpura-pura sebagai saudara. Di sana mereka mulai membangun kehidupan baru, tapi konflik internal muncul. Aisyah sering menangis, merasa kehilangan identitasnya sebagai anak yang patuh. Nadia yang lebih kuat, mulai merasa lelah menjadi penopang utama. Aku tak bisa terus begini, kata Nadia suatu hari. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk hubungi ibunya. Dalam panggilan telepon yang emosional, ibunya bilang, pulanglah, nak. Kami bisa makan, asal kamu berubah. Aisyah tergoda, tapi melihat Nadia yang sedang tidur, dia sadar tak bisa tinggalkan. Keputusan itu membuatnya semakin tegang, dan hubungan mereka mulai retak dengan pertengkaran kecil yang sering. Di desa kecil itu, Aisyah dan Nadia mencoba menyesuaikan diri. Mereka bekerja di sebuah warung makan lokal, Nadia sebagai koki dan Aisyah sebagai pelayan. Warga desa ramah, tapi curiga dengan dua wanita muda yang tinggal bersama tanpa suami. Kalian saudara ya? Tanya seorang tetangga. Mereka mengiyakan, tapi hati Aisyah gelisah. Setiap malam, dia bermimpi tentang ayahnya yang sakit hati, dan pagi harinya, dia semakin pendiam. Nadia mencoba menghibur, kita bisa bangun keluarga kita sendiri di sini. Tapi Aisyah ragu, bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan masa depan? Konflik memuncak ketika Rina muncul kembali. Rina yang tahu lokasi mereka dari teman bersama, datang untuk selamatkan Nadia. Aisyah hanya beban bagimu, kata Rina. Nadia menolak, tapi Aisyah mendengar percakapan itu dan merasa terluka. Dia konfrontasi Nadia, apa kamu masih sayang dia? Nadia bilang tidak, tapi benih keraguan sudah ditanam. Malam itu, mereka bertengkar hebat, Aisyah bilang ingin pulang ke keluarga. Nadia marah, pergi saja kalau kamu tak berani perjuangkan kita. Aisyah pergi, naik bus kembali ke Jakarta, meninggalkan Nadia sendirian. Kembali ke rumah, Aisyah disambut dengan pelukan ibunya, tapi ayahnya dingin. Kamu harus buktikan perubahanmu, katanya. Dia diatur untuk bertemu pria lain, seorang dokter dari keluarga teman. Aisyah berpura-pura tertarik, tapi hatinya hancur. Dia hubungi Nadia secara rahasia, minta maaf, tapi Nadia tak balas. Nadia di desa jatuh ke pelukan Rina untuk lupakan sakit hati. Mereka mulai hubungan baru, tapi Nadia merasa kosong. Ini bukan Aisyah, pikirnya. Beberapa minggu kemudian, ayah Aisyah jatuh sakit. Di rumah sakit, dia bicara dari hati ke hati dengan Aisyah. Aku takut kehilanganmu, nak. Tapi aku tak paham pilihanmu. Aisyah menangis, menceritakan semuanya. Ayahnya terkejut, tapi untuk pertama kalinya, dia dengar tanpa marah. Masyarakat kita keras, tapi keluarga harus lebih kuat, katanya lemah. Itu menjadi titik balik bagi Aisyah. Dia sadar bahwa perubahan harus dimulai dari dalam keluarga. Aisyah memutuskan untuk cari Nadia lagi. Dia pergi ke desa, tapi Nadia sudah pergi dengan Rina ke Bali, mencari kehidupan baru. Aisyah hancur, tapi tak menyerah. Dia ikuti mereka ke Bali, tiba di sebuah ila kecil di pantai. Di sana, dia lihat Nadia dan Rina berjalan bergandengan. Rasa sakit menusuk, tapi Aisyah maju. Nadia, aku kembali untukmu, katanya. Rina marah, tapi Nadia terkejut.
Mereka bicara panjang, Nadia bilang, kamu tinggalkan aku, sekarang aku punya hidup baru. Aisyah memohon, aku salah, tapi aku sudah berubah. Keluargaku mulai paham. Pertemuan itu berujung pada pilihan sulit. Nadia harus pilih antara Rina yang stabil dan Aisyah yang penuh drama. Akhirnya, Nadia pilih Aisyah, tapi dengan syarat, mereka harus hadapi dunia bersama, tak lagi sembunyi. Rina pergi dengan hati hancur, merasa dikhianati. Nadia dan Aisyah kembali ke Jakarta, siap hadapi konsekuensi. Kembali ke Jakarta, Aisyah dan Nadia tinggal di apartemen kecil. Mereka mulai terbuka perlahan. Aisyah ajak Nadia bertemu keluarganya. Pertemuan itu tegang. Ayah Aisyah diam, ibunya sopan tapi dingin. Kalian mau apa? Tanya ayah. Nadia bicara berani, kami cinta, Pak. Kami tak minta restu, tapi harap pengertian. Ayah marah, ini bertentangan dengan agama. Debat panjang terjadi tentang interpretasi agama, hak manusia, dan cinta. Akhirnya, ayah bilang, aku tak bisa dukung, tapi aku tak akan halangi. Itu kemenangan kecil bagi mereka. Tapi masyarakat lebih keras. Di tempat kerja Aisyah, rekan-rekannya mulai menjauh setelah gosip menyebar. Seorang atasan memaksa Aisyah resign demi citra perusahaan. Nadia juga dipecat dari KAI karena tak sesuai nilai. Mereka kehilangan pekerjaan, terpaksa hidup dari tabungan. Tekanan finansial membuat mereka sering bertengkar. Ini gara-gara kamu yang ingin terbuka, kata Aisyah suatu hari. Nadia balas, kamu yang tak kuat. Hubungan mereka di ujung tanduk. Untuk bertahan, mereka bergabung dengan komunitas LGB di Jakarta. Di sana mereka temukan dukungan dari orang-orang yang punya cerita serupa. Seorang aktivis, Maya, ajak mereka ikut kampanye hak LGB. Aisyah ragu, tapi Nadia antusias. Mereka ikut demo kecil, memegang plakat cinta tak kenal gender. Media liput, dan tiba-tiba mereka jadi sorotan. Keluarga Aisyah marah lagi, ayahnya bilang kamu malukan kami. Tapi Aisyah teguh, ini demi masa depan kami. Tragedi datang ketika seorang kelompok radikal menyerang acara komunitas. Nadia terluka ringan, dipukul saat lindungi Aisyah. Di rumah sakit, Aisyah menangis, ini harga yang harus kita bayar. Nadia bilang, ya, tapi kita tak sendirian. Kejadian itu membuat Aisyah semakin kuat. Dia mulai bicara terbuka di media sosial, berbagi cerita tentang perjuangan mereka. Respons campur, ada dukungan, tapi juga ancaman. Sementara itu, Rina kembali mencoba ambil Nadia lagi. Dia bawa kamu ke bahaya, kata Rina. Nadia tergoda, tapi tolak. Aku pilih Aisyah, meski sakit. Pengkhianatan Rina membuat Nadia lebih dekat dengan Aisyah. Mereka memutuskan untuk pindah ke kota lain, mungkin Bandung, untuk mulai baru. Tapi sebelum pergi, Aisyah ingin rekonsiliasi penuh dengan keluarga. Dia ajak ayah bicara lagi. Ayah, yang kini lebih lembut setelah sakit, bilang, aku coba paham, nak. Tapi butuh waktu. Di Bandung, Aisyah dan Nadia membangun kehidupan baru. Mereka buka usaha kecil, sebuah KAI ramah LGB. Bisnis berjalan lambat, tapi dukungan dari komunitas online membantu. Mereka bahagia, tapi masa lalu masih menghantui. Aisyah sering mimpi tentang pengkhianatan dan kerugian. Nadia juga merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Rina. Suatu hari, Rina datang ke KAI, bukan untuk balas dendam, tapi minta maaf. Aku paham sekarang, katanya. Mereka berdamai, dan Rina jadi teman. Keluarga Aisyah mulai melunak. Ibu datang berkunjung, membawa makanan Aurit Aisyah. Aku rindu kamu, katanya. Ayah ikut kemudian, meski masih kaku. Aku tak setuju, tapi aku cinta kamu, katanya.
Itu momen emosional, di mana Aisyah merasa akhirnya diterima, meski tak sepenuhnya. Tapi drama belum berakhir. Sebuah undang-undang baru di Indonesia mengancam hak LGBT, membuat mereka khawatir. Nadia ingin ikut perlawanan, tapi Aisyah takut. Kita sudah kehilangan banyak, katanya. Nadia bilang, justru karena itu kita harus lawan. Keputusan itu membuat mereka bertengkar lagi, tapi akhirnya setuju untuk ikut advokasi secara aman. Dalam perjalanan itu, Aisyah sadar bahwa cinta mereka bukan hanya tentang romansa, tapi tentang perjuangan melawan norma yang menindas. Mereka kehilangan teman, pekerjaan, dan kedamaian, tapi dapatkan kebebasan diri. Nadia bilang, harga yang kita bayar membuat kita lebih kuat. Aisyah setuju dan lebih mencinta. Kini, setelah semua badai, mereka berdiri bersama, menghadapi masa depan yang tak pasti. Tapi pertanyaan tetap menggantung, apakah benar bahwa pengorbanan dalam cinta selalu membawa kebahagiaan, atau justru menciptakan luka yang tak pernah sembuh?